Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang saya ucapkan kepada semua saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan jemaat Bible Independent Church Sydney, Australia. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021. Baik yang sudah hadir melalui Zoom service maupun melalui Facebook Live. Saudara-saudara, kami ucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Kami ucapkan kepada setiap jemaat yang selalu setia untuk mengikuti Sound Doctrine. Doa kami bahwa tahun ini, tahun 2021, kita semakin berani untuk menyuarakan Sound Doctrine dan hidup di dalam iman dan Sound Doctrine itu. Saudara-saudara, kami senang bisa kembali bersama dengan saudara untuk berjemaat di dalam BIC Sydney ini. Dan kami percaya kalau kita satu paham tentang Sound Doctrine, kita akan bertumbuh bersama dan percaya setiap kali Anda hadir atau menyaksikan pertemuan jemaat BIC ini, Anda akan membawa pulang kebenaran yang sound, kebenaran yang alkitabiah, didaskalia, yang higienis, yang tidak tercemar oleh virus apapun. Mari kita siapkan hati dan kita untuk beribadah. Akan memuji Tuhan dengan lagu It Is Well. When
menggelora, di mana kita harus memuji Tuhan dengan sepenuh hati, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan kusuka menuturkan. Kemudian saya minta kepada Pastor Eric dari Minnesota untuk berdoa pembukaan di pertemuan jemaat PIC ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur Tuhan buat kasih, kemurahan, anugerah Tuhan yang sempurna dalam setiap hidup kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur saat ini kami boleh berkumpul lagi melalui Zoom service Tuhan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tuntunlah Roh Kudus ibadah Zoom service ini sehingga Tuhan Yesus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, hamba-hambamu yang melayani, Tuhan kiranya tuntun. Terima kasih dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dulu. Suka menuturkan.
setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kan menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Haleluya. Saudara-saudara, apakah engkau masih mempunyai keinginan untuk menceritakan tentang rahasia Kristus itu kepada orang-orang yang belum mendengar akan tentang rahasia Kristus itu kepada orang-orang? Mari saudara, sebagai tahun 2021 ini kita berusaha untuk menyatakan tentang rahasia Kristus itu kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu Bible reading. Dan untuk mulai tahun ini saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak. Saya mau melibatkan anak-anak untuk masuk di dalam pelayanan, yang mana untuk Bible reading ini ada Amsal maupun Mazmur. Di dalam Amsal hari ini tanggal 3, maka kita akan membaca Amsal chapter 3. Untuk itu saya persilahkan kepada adik Marsha, di mana dia adalah putri dari Ibu Oike Abraham, yang akan membacakan Amsal pasal 3 dari ayat 1 sampai ayat 15. Kemudian akan diteruskan oleh Amsal pasal 3 dari 16 sampai 35 oleh anak kami Prinsip. Silakan adik Marsha. Maaf, Marsha-nya masih belum siap. Oh, masih belum Dia siap. lagi mandi kelamaan. Oh, oke. Kalau gitu, Prinsip. Life is in the right hand, in the left hand are riches and honor. Minggu depan dia kata. Marsha nggak mau Okay. She is a tree of life to those who take hold of her. Those who hold her fast will be blessed. By wisdom the Lord laid the earth's foundation. By understanding he set the heavens into place. By his knowledge the watery depths were divided, and the clouds let drop the dew. My son, do not let wisdom and understanding out of your sight. Preserve sound judgment and discretion. They will be life to you and an ornament to grace your neck. Then you will go on your way to safety, and your foot will not stumble. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Have no fear of sudden disaster or of the ruin that overtakes the wicked. For the Lord will be at your side and will keep your foot from being snared. Do not withhold good from those whom it is due, when it is your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you, when you already have it with you. Do not plot harm against your neighbor who lives trustfully against you. Do not accuse anyone for no reason when they have done you no harm. Do not envy the violent or choose any of their ways. For the Lord has to preserve but takes the upright into his confidence. The Lord's curse is on the house of the wicked, but he blesses the house of the home of the righteous. He mocks proud mockers but shows favor to the humble and oppressed. The wise inherit honor, but fools only get shame. Thank you. Kemudian untuk pembacaan Mazmur, saya minta kepada adik Timothy, Mazmur pasal 16, silahkan dibaca.
Dibuka dulu mikrofonnya, Timothy. Kalau sudah. Sorry. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah ya orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban. Curahan mereka yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dari di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Terima kasih untuk adik Timothy yang sudah membacakan Mazmur pasal 16. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya mau menyapa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir melalui Zoom service. Saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Riris Dame Uli Jubile Simatupang. Boleh berkenalan dulu Bu Riris. Boleh dibuka mikrofonnya. Dari mana? Kita senang ya sama-sama bisa join. Shalom, saya Riris dari Batam. Oke. Ya. Tahu kita punya ibadah atau kita punya kegiatan dari siapa gitu? Apakah mendengar? Kebetulan saya udah kenal sama Bu Christine, jadi beliau invite saya, ya udah saya join Pak. Okay. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada sore ini. Ada anak kami Tessa yang ada di Eropa. Terima kasih sudah hadir pagi sekali di sana. Kemudian ada juga Pak Stevi Lasut. Walah, biasanya ketemu malam-malam ini. Tapi siang di Manado. MBIC ini. Nah, sekarang dia jalan dari Minnesota ke Sydney sekarang. Terima kasih ya Pak Stevi sudah bisa bergabung. Lalu ada Ibu Oike itu tadi kayaknya. Ibu Oike lagi nangis anaknya. Terima kasih Bu Oike di Batam. Kemudian ada next time ya Marsha akan membacakan Bible reading ya kalau sudah siap. Kemudian ada Pastor Michael juga Ibu Dika. Selamat tahun baru Pastor Michael dan Ibu Dika. Puji Tuhan. Ada kabar apa dari Minnesota mungkin mau kasih sepatah dua kata? Apakah saljunya sudah mencair? Apakah semakin tebal tak saljunya? Tebal, saya lihat dia. Kita lihat dia lagi bersihin di rumah. Nggak kedengaran Pastor Michael? Dibuka dulu. Belum kedengaran. Oke. Ya, halo, puji Tuhan. Selamat tahun baru semua. Minnesota semakin dingin. Berapa degree, Pak? Berapa degree ya? Mungkin sekarang hari ini mungkin agak dingin. Berapa ya? Coba lihat. Berapa ini? Sekitar 1 derajat Celcius. Oh, 1 derajat Celcius ya. Ya. Di sini belum pernah degree, Pak. Oh ya, Minnesota tambah dingin, saljunya tadi siang turun, sekarang sudah berhenti. Gitu. Tapi kan sudah ada pelangi juga itu, jarang-jarang lihat pelangi di kita lihat tadi ya di dingin begini ya. Foto tadi. Baik. Iya. Terima kasih untuk gitu insight. Setidaknya kita di teman-teman kita di Indonesia kita tahu berita yang terjadi di Amerika, berita yang terjadi di Sydney, berita yang terjadi di tempat-tempat lain. Kemudian ada Pastor Eric dan Ibu
Vita my Lord. Silakan Pastor Eric, ada berita apa dari Minnesota yang kedua atau Minnesota 1 dan Minnesota 2? Tadi Minnesota 2, sekarang Minnesota 1. Ada berita Ya, apa? selamat tahun baru semuanya. Puji Tuhan. Minnesota tadi kayaknya udah sama aja ya. Dingin, tetap dingin. Cuma memang nggak terlalu dingin, nggak seperti tahun lalu. Snow-nya juga tidak sebanyak tahun lalu. Kalau tahun lalu itu saat ini mungkin udah minus 10 gitu ya. minus 10 derajat Fahrenheit. Jadi kalau Celsius berapa puluh derajat minusnya gitu loh ya. Jadi dingin sekali. Jadi kalau mau keluar itu air dilempar gitu udah jadi salju gitu. Iya, puji Tuhan, itu aja. Sama saja, puji Tuhan. Dan ya mengenai COVID juga masih tetap ada ya, tetap seperti tapi ya itulah, dari tunjangan dari pemerintah selalu jalan dari Trump ya. Jadi tetap ada gitu loh, walaupun masih kerja tetap ditunjang gitu loh, ada. mungkin bedanya itu kali sama Indonesia ya. Jadi hari ini sudah beberapa orang juga sudah dapat masuk gitu. Kalau di sini tidak mandatori, Pak. Mandatori memakai masker. Kalau nggak memakai masker nanti kena fine $200. Oh, di Sydney ya. Kalau di Amerika kayaknya baru tadi malam. Baru ya. Ya, Amerika enggak sih, belum seperti itu sih. Cuma kesadaran warganya tuh udah benar-benar itu ya. Jadi nggak perlu digituin juga, mereka udah pakai gitu loh. Udah nggak ada yang selalu harus pakai gitu. Tapi kalau di sini main fine kalau misalnya ada kerumunan lebih dari berapa, misalnya ditentukan ada 10 orang nanti kena fine, misalnya yang itu 20 orang, nanti 20 orang itu kena fine $1. Kalau bikin party dikena charge $2.000. Oke. Di sini belum sampai begitu sih. Mau tambahan juga itu yang mengenai COVID sudah mulai vaksin kan, mereka sudah mulai vaksinnya udah jalan. Sudah mulai. Betul. Jadi kalau nggak salah teman tiap bulan ya. Jadi pertama tunggu 1 bulan dia harus ulang lagi begitu terus. Ada boosternya dia. Nanti yang kedua baru terbentuk imunitas. Kalau kita yang udah kena jadi nggak perlu gitu, udah ada antibodinya. Haleluya. Baik, terima kasih sekali. Dari Minnesota 1 dan Minnesota 2 sudah ada kabarnya. Kita tetap menunggu Minnesota yang ketiga untuk terbuka bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kemudian ada Ibu Marcela di Manado. Bagaimana kabar Manado? Silakan berikan salam untuk semua. Bagaimana juga dengan COVID? Kegiatan yang baru apa? Silakan Bu Marcela. Maranatha. Kami di Manado baik-baik saja, tapi sampai hari ini di mall masih tetap siapa mau masuk mall masih tetap ada pemeriksaan untuk rapid dan swab. Dan jalan ya seperti itulah. Keluar kota Manado, pokoknya perbatasan-perbatasan ada pemeriksaan. Jadi kalau mungkin dicek suhu tidak memungkinkan, kembali lagi ke Manado. Atau dari luar Manado mau masuk, seperti itulah sampai hari ini. Tidak tahu sampai kapan, karena Manado kan zona merah. Harusnya sebenarnya zona hitam, tapi kan tidak ada zona hitam. Jadi sangat merah lah. Dan Manado kami baik-baik saja di sini, tetap ikut protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sarung tangan sih tidak pernah sih Bu. Pernah. Kalau saya sih tidak pernah, cuman tetap jaga jarak. Kemarin ke mall, tapi sama aja lah, boleh lewat pintu yang lain. Pintu utama ya pemeriksaan COVID, pintu yang lain tidak ada, jadi kami lewat pintu sebelah itu. Gitu. Cuman harus jaga jarak karena kayaknya parah sekali di Manado. Oke, baik. Berarti kita perlu banyak melihat, meminta kekuatan Tuhan supaya intervensi Tuhan terjadi. 2021 hal ini masih sama begitu ya, atau bahkan lebih naik. Tapi kita lihat hal-hal yang baik akan terjadi kemudian. Ada Ibu Christine Okayo di Batam. Apa kabarnya sore ini?
Salam dari Sydney, selamat tahun baru. Silakan Ibu, ada sesuatu yang mau disampaikan? Sudah ada Ibu Riris juga bergabung. Kita senang sekali dari Batam sudah ada temannya. Iya, Batam luar biasa Pak. Ya, tapi tetap aja zona merah di sini untuk COVID. Ya, tapi ya tetap aja ada prokes, protokol kesehatan yang ketat di sini, di mana kerumunan tidak boleh ada, gitu ya. Kalau ada kerumunan ya dibubarkan Satpol PP gitu. Iya, jadi kita selalu pakai masker keluar. Di mana-mana ada pemeriksaan, ada kena denda juga, Ibu, Bapak. Denda 50 juta bagi yang tidak pakai masker. Oh, bagus. Atau iya, atau dikasih baju oranye, warna oranye. Orang-orang yang melanggar itu dikasih baju warna oranye, tulisannya pelanggar prokes gitu. Malu sekali kalau sempat pakai baju itu ya. Jadi seperti itu. Baju KPK itu yang oranye. Iya, betul. Baju jadi baju ya, mereka. Jadi COVID itu baju oranye itu ya. Baik Ibu Christine, terima kasih untuk berita dari Batam. Walaupun belum ada perubahan signifikan, tapi ada banyak rencana Tuhan akan Tuhan kerjakan. Kemudian ada Ibu Mika Kilapong dari Jepang ini. Boleh dibuka Ibu Mika? Tadi saya saya pikir tadi ini maaf, saya pikir ini gambar rupanya sudah gambar aslinya. Apa kabar dari mana tempatnya Ibu Mika? Hokkaido ya. Hokkaido bukan, Randy di Hokkaido ya. Ibu Mika di mana? Buka dulu mikrofonnya boleh? Mikrofonnya masih tertutup. Dibuka dulu. Ya. Oke, baik. Halo. Ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk Jepang. Sehat untuk semua. Oke. Gimana kabar di Jepang? Apa salju sudah puji cair? Tuhan. Salju semakin berat. Sekarang saja minus 17. Oke, minus 17. Wow. Pokoknya di luar itu kalau 5 menit saja aduh kram. Sudah freezing. Wow. Cuma maaf saya enggak di rumah lagi di perjalanan, tapi saya tetap mengikuti. Kita bisa Terima kasih melihat untuk perhatian juga buat kita. Selama ini saling mendoakan Tuhan Yesus melindungi kami semua di sini, sekalipun banyak badai, salju kalau datang badai kayak kemarin mau jalan enggak bisa, gelap, tertutup salju. Selama kira-kira 30 menit. Gempa bumi masih terjadi? Kalau gempa bumi sementara ini enggak. Lagi libur ya? Mungkin libur, tapi mudah-mudahan memang di Sabuk itu gempa bumi, jadi memang banyak. Tapi kalau di daerah kita di sini di Hokkaido agak jarang. Oh, Ibu di Hokkaido. Karena kalau di Ibaraki, Tokyo, Osaka itu memang rawan. Ibaraki banyak orang Manado di sana kan? Ya, tempat orang Manado memang. Orang Manado ya? Saya dari sana dulu. Tapi ya begitulah perjalanan. Jadi goncang-goncang dulu mereka supaya. Ya. Tuhan pindahkan kita di Osaka sini di Hokkaido. Haleluya, sudah di Hokkaido. Tapi puji Tuhan sehat-sehat semua. Tuhan selalu melindungi menyertai sekalipun jauh dari keluarga, teman, sanak saudara. Tapi inilah perjalanan hidup. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Bagaimana? Salam semua, salam sehat, salam selamat tahun baru untuk semua. Apakah Hokkaido siap untuk mulai menyampaikan sound doktrin di tahun 2021? Ya, puji Tuhan mau sekali, tapi mungkin terbatas karena bahasa. Bahasa ya. Kalau orang-orang Manado di sana atau orang Indonesia jarang. Kalau di Hokkaido sini, aku date orang Manado cuma 3 atau cuma 3. Di daerah saya sini cuma saya sendiri malah. Kalau keluar kota, di kota ada beberapa. Tapi ya enggak begitu juga kenal, cuma sekedar ya kenal begitu. Tapi kebanyakan orang Bali. Bali. Baik. Bali. Kalau di Ibaraki ya memang sih banyak, tapi jauh sekali dari saya di Hokkaido. Bisa nanti kita konekkan dengan Zoom.
Ada Nancy Boleh juga. Or di sana saya kenal. Mau sekali melayani. Tapi Beatrix itulah. Katuuk, ada banyak pokoknya ya yang kita tahu. Tapi banyak halangan. Satu-satunya itu bahasa. Tapi dengan bahasa yang terbatas, saya juga dengan bahasa Inggris juga yang sebab orang bilang cuma yes or no, tapi bisa untuk anak-anak Kamboja, anak-anak Vietnam. Saya juga beritakan Injil karena melalui waktu Christmas dia main-main party Christmas. Saya tanya, kamu mengerti enggak tentang Christmas? Dia bilang tidak. Kenapa kamu melakukan? Hanya happy-happy saja. Saya bilang kalau seandainya kamu mengerti tentang Kristus yang sesungguhnya, kamu akan bahagia dan kamu akan dapat jalan yang benar. Tapi terbatas dengan bahasa, dia cuma pikir oke aja. Tapi mudah-mudahan Tuhan pakai dengan cara Tuhan lah kerinduanku itu bisa jadi. Sekalipun hanya terbatas dengan bahasa sedikit sedikit, dia bisa mengerti. Amin. Kita akan berdoa supaya di Jepang bisa terbuka. Puji Tuhan. Terima kasih. Mudah-mudahan. Berdoa banyak. Baik. Karena ada beberapa teman yang sudah memberitahu semalam pada waktu kita siaran di daerah mana itu? Sorowako ya sudah siap. Yang Pak Prem memberitahu dari Bali. Yang mendengar sound doktrin katanya sekarang dia sudah mengalami aniaya rupanya. Rupanya banyak sound doktrin memberikan aniaya. Jadi tapi dia sudah siap. Begitu ya, kita percaya Tuhan akan buka jalan. Baik, kemudian singkat-singkat masih ada beberapa teman. Lalu ada Pak Ferry Gunawan dari Sydney. Apa kabar Pak Ferry Gunawan? Selamat tahun baru ya. Oke, terima kasih. Ini kelihatan baru habis pulang kerja ini. Capek ini. Ada Timothy juga di Manado. Terima kasih Timothy. Bersama dengan Bu Marcella dan Chloe. Juga ada Ibu Angel Wala. Apakah bisa dibuka kameranya untuk menyapa sebentar teman-teman? Ibu Angel, posisi di Manado ini atau di mana? Saya pernah melihat kayaknya satu kali di MBIC ya. Di Minnesota. Halo. Oh, ternyata tidak aktif atau tidak terbuka. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Dan nanti saya minta kepada Pastor Michael untuk berdoa firman Tuhan. Silakan Pastor. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini tiba kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, biar kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami boleh melakukan kebenaran itu Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Tuhan, Engkau sudah siapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu, dan firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami dan berbuah-buah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya akan mute dulu sebelum kita masuk pada firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita. Bagi Anda yang punya Alkitab, Anda bisa membukanya. Roma pasal pertama 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman.
Saudara yang dikasih Tuhan, terjemahan yang lebih baik untuk mendapatkan arti yang lebih tepat sebenarnya bisa dilihat di dalam King James Version. Jadi terjemahan bahasa Inggris. Mengapa saya bilang lebih tepat? Karena saya memeriksa di situ ada kata epaisinomai. Begitu ya. Epaisinomai itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan merasa malu. Begitu ya. Jadi saya coba baca di dalam terjemahan bahasa Inggris berkata seperti ini. Romans 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. Ayat 16 saja saya bacakan ya. Jadi terjemahan yang lebih baik dibaca karena ada kata epaisinomai ini adalah aku tidak merasa malu karena Injil Kristus. Paulus bilang. Nah saudara, Paulus sebenarnya singgung orang yang sebenarnya sudah percaya kepada Tuhan, tapi mereka masih merasa malu akan Injil Yesus. Nah ini kan aneh saudara. Malu karena Injil Kristus. Maka Paulus membalikkan konsep itu. Bagi saya, Paulus menggunakan kalimat negatif. Bagi saya tidak akan merasa malu atas Injil Kristus. Artinya Paulus menyatakan sikap positif, sikap optimis. Paulus merasa sikap yang positif di dalam Injil. Jangan mengajarkan positif. Jangan mengajarkan motivasi. Engkau harus merasa positif di dalam Injil Kristus. Amin, saudara. Bukan di dalam ajaran-ajaran motivasi orang. Nah, kita kan cenderung senang mendengar kata-kata dorongan, kata-kata motivasi. Tapi Paulus berkata bahwa hanya di dalam Injil Kristus aku merasa pasti, aku merasa positif. Nah, ayat tadi sebenarnya bisa dibagi tiga. Yang pertama, kalau saya baca di dalam bahasa Inggris tadi, yang pertama dikatakan seperti ini, bahwa for I am not ashamed of the gospel of Christ. Lihat ya, saat engkau baca ayat ini, nanti engkau bisa mempelajarinya dengan membagi tiga konsep ini. Yang pertama, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Yang kedua, for it is the power of God to salvation to everyone that believe. Dan yang ketiga, to the Jew and to non-Jew. Saudara, kenapa harus merasa malu kepada Injil Kristus? Kenapa harus merasa malu kepada sound doctrine? Orang merasa malu atas sesuatu yang tidak bernilai harusnya. Orang merasa malu kepada sesuatu yang menimbulkan hinaan, ejekan, tidak berharga, dan kotor. Orang harus merasa malu pada sesuatu yang tidak mendatangkan kehormatan. Coba, kita kan kadang-kadang kalau mau tampil di depan umum, kita harus memastikan dulu agar jangan ada bagian dari diri kita yang bisa dicela orang. Satu kali saya nonton video.
Presiden Jokowi sedang berpidato. Lalu saya lihat ibu negara sudah rupanya kepanasan. Dia mau pergi bilang ke Pak Jokowi dia tidak enak. Tapi rupanya Pak Jokowi tidak enak. Apa saudara? Ada satu masalah yang saya lihat. Pak Jokowi punya rambut ditiup angin. Jadi terbongkar sedikit di pinggir gitu. Jadi Bu Ani, bukan Bu Ani, Bu siapa namanya? Siapa? Iriana. Bu Iriana sudah bingung. Dia mau pergi. Nggak bisa. Dia kasih catatan kepada ajudan presiden. Dia tulis. Mungkin di tulisan situ, Pak, rambutmu tolong ditarik sedikit, itu miring. Ajudan kasih Pak Jokowi. Pak Jokowi ambil catatan, dia cuma taruh, dia pidato terus. Wah, ini pikir, aduh bagaimana ini? Bu Iriana, maaf ya Bu Iriana ya, saya kok ingat-ingatnya Bu Ani. Bu Iriana, jadi sudah dikasih catatan, Pak Jokowi tidak sadar juga. Ini saya mau kasih contoh, sudah. Akhirnya Bu Iriana berdiri, lalu dia colek Pak Jokowi. Rambutmu. Begitu ceritanya, tapi nggak kedengaran. Pak Jokowi bilang, oh, dia langsung lihat catatan. Oh iya, ada catatan di bawah. Langsung dirapiin. Jadi rambutnya lari ke pinggir begitu, ditiup angin. Nah saudara, kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir selalu memastikan diri kita. Karena itu kita membutuhkan kaca. Benda yang sederhana, tapi di setiap rumah pasti ada kaca. Entah engkau punya kaca yang mahal atau kaca yang murah, yang penting fungsinya adalah memantulkan atau memberikan refleksi. Jadi kalau sudah lihat di kaca, tapi sekarang gampang untuk berkaca. Semua mobile phone itu tinggal nyalain kamera, sudah terpantul wajah Anda. Jadi tidak perlu lagi cermin di bawah-bawah. Dulu hampir setiap wanita itu ada cermin kecil di dalam tasnya begitu ya. Jadi dibawa kemana. Tapi sekarang cukup mobile phone. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Paulus katakan bahwa Injil Kristus itu bukanlah hal yang membuat kita merasa malu. Injil itu adalah berita mengenai salib Kristus. Dikatakan oleh Paulus di sini, to evangelion to Kristo. Kata evangelion di sini adalah berita baik. Kalau kita menerima berita baik, mengapa harus merasa malu? Nah, Paulus sedang mengadres orang-orang di Roma. Saudara, ayat ini adalah sentral daripada kitab Roma. Tema sentral kitab Roma terletak di dalam ayat 16 dan ayat 17 dari Roma pasal 1. Jadi Paulus jelas memakai kata to evangelion, to Kristo, bahwa Injil itu bukan sebatas berita baik, bukan sebatas berita mengenai rahmat Tuhan, bukan sebatas berita mengenai anugerah Tuhan, bukan sebatas berita mengenai kerajaan Allah, tapi berita mengenai Kristus. Nah, ini mengajar kita bahwa sound doctrine itu adalah berita utama yang bicara mengenai Kristus. Amin, saudara. Kalau engkau percaya sound doctrine, engkau percaya ajaran yang benar, engkau percaya ajaran yang alkitabiah, maka ajaran itu hanya berbicara tentang Kristus dan Kristus saja. Kesaksian yang kita dengar itu seharusnya bercerita tentang Kristus saja. Tadi lagu tadi yang kita nyanyikan, ku suka menuturkan, cerita itu hanya cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka berita yang harus kita tinggikan dalam hidup kita hanya Kristus saja.
Itu sebabnya kalau kita percaya kepada sound doctrine itu, maka kita tidak perlu malu akan sound doctrine. Saudara yang dikasih Tuhan, konsekuensinya apa? Bagi orang Yahudi, Paulus adalah seorang penyesat. Kemana Paulus pergi, orang Yahudi berusaha menutup pintu pemberitaan sound doctrine. Yang kedua, bagi orang non-Yahudi, Paulus dianggap bukan manusia lagi. Dia dianiaya habis-habisan. Dia diusir dari satu tempat ke tempat lain. Dan dia dianggap seperti bukan manusia lagi. Mau tahu ayatnya di mana? 1 Korintus 4 ayat 9 sampai 13. Coba lihat ayat yang luar biasa ini. 1 Korintus 4 9 sampai 13. Lihat kesaksian Paulus. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, dikatakan yang pertama. Pemberita Injil itu bukan tempat untuk menyombongkan diri. Menyampaikan sound doktrin itu bukan membuat hidup kita terkenal, tapi menjadikan kita orang yang paling rendah. Mengapa? Dia bilang, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Menjadikan kami tontonan dunia. Saudara, orang akan melihat hidupmu. Kalau engkau menyampaikan sound doktrin, orang akan melihat hidupmu. Apakah engkau berjalan pada firman yang kau sampaikan. Dan mempercayai sepenuhnya Injil yang kau sampaikan. Dan mempraktekkan Injil yang kau sampaikan. Lihat di sini. Dia bilang, kami bodoh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai hari ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul. Lalu dia bilang apa lagi? Dan hidup mengembara. Saudara, Wanda Dumais belum pernah mengalami itu. Memang dulu saya pernah mengalami lapar. Berpuasa ya, karena saya nggak punya uang. Itu satu-satunya alasan saya lapar ya, karena baru merintis hidup. Ya wajar lah, belum punya apa-apa. Gitu. Jadi lapar begitu. Seringkali banyak puasa ya, Pak Wanda ya. Iya ya. Ya nggak ada yang mau dimakan ya puasa begitu ya. Ya namanya orang masih kuliah dulu. Begitu, kalau bisa dapat roti satu. Itu dibagi, makannya pagi, nanti yang 2 disimpan. Begitu. Lalu banyak-banyak puasa lah, begitu. Bukan karena merendahkan diri, tapi karena tidak ada, gitu ya. Tapi Paulus menyatakan, kami mengalami lapar, kami mengalami haus, kami mengalami telanjang, kami mengalami dipukul, kami hidup mengembara, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Oh, saudara. Memberitakan sound doktrin bukan cari uang. Bukan membuat engkau jadi kaya. Tapi pemberitaan itu jalan, pekerjaan itu harus jalan. Begitu. Saya dengar hamba Tuhan ngomong begini. Oh saudara, engkau harus memberikan persepuluhan yang terbaik. Karena engkau tahu hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini. Mereka sudah tinggalkan kehidupan mereka yang mewah. Ada yang PhD, mereka rela jadi pendeta. Dalam hati saya, bodoh sendiri kamu mau jadi hamba Tuhan kok. Sekarang kamu ngomong-ngomong ke orang bahwa karena jadi hamba Tuhan kamu menderita. Paulus tidak meminta belas kasihan dari orang. Kita mestinya belajar dari situ. Makanya kata-kata saya tidak merasa malu untuk mengajar kita bahwa belajar dan menghidupi sound doktrin itu adalah tujuan utama orang percaya, dan engkau tidak akan peduli konsekuensi yang terjadi, karena itu adalah konsekuensi logis dari memberitakan
firman yang tidak pernah salah itu. Amin. Iya, besar sekali aminnya Ibu Christine. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Christine. Iya, lihat kalau kami dimaki, kami memberkati. Ya sudah biasalah dimaki-maki. Pelayanan awal saya juga begitu, masuk rumah sakit, pergi berdoa. Satu kali saya bilang kepada orang yang di rumah sakit itu, Pak, Bapak mau anaknya saya doakan. Maksudnya doa apa? Ya orang Kristen, saya pendeta. Oh jangan pergi kamu, diusir ya saudara. Ya nggak apa-apa, ya sudah biasa yang begitu. Anda akan tertolak, biasa. Jadi bukan karena kita itu orang yang hebat, kita dari orang yang punya jabatan, orang yang kaya lalu memberitakan Injil, lalu kita mulai cerita kesulitan itu kepada jemaat. Jemaat, dulu saya orang yang kaya, sekarang jadi melayani Tuhan, jadi orang yang susah. Tidak, saudara. Jangan membawa diri kita dikasihani orang. Tidak boleh. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau difitnah, kami menjawab dengan ramah, saudara. Sudah pernah difitnah oleh sound doktrin? Karena bukan oleh sound doktrin. Sudah pernah difitnah karena sound doktrin? Sudah atau belum? Sering, Pak Wanda. Puji Tuhan. Firman ini digenapi dalam hidup kita. Sudah pernah dianiaya? Belum, Pak Wanda. Ya jangan sampailah begitu ya. Kalau ada waktunya ya nggak ada masalah. Tapi kita tidak mengundang aniaya itu datang. Tapi teman-teman kita yang saya dengar bersaksi atas nama sound doktrin, mereka mulai dijauhi karena mempercayai sound doktrin. Panggilanmu semakin kuat atau semakin melemah. Jadi jangan pernah merasa malu. Paulus bilang, kami telah menjadi sama seperti sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Kok hina sekali ya Tuhan melayani engkau? Saya percaya kita melayani Tuhan yang besar. Dan saya percaya bahwa berita yang kita bawa ini adalah berita yang membawa perubahan bagi orang lain. Amin, saudara. Karena itu kita berjeripaya. Karena itu kita berani. Kita tidak merasa malu karena kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Saudara, dalam Kisah Rasul 17 ayat 32 dikatakan begini. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau bicara tentang hal itu. Lihat, orang tidak akan menyukai berita tentang sound doktrin. Karena berita tentang sound doktrin itu adalah berita yang memang murni. Tapi bagi orang-orang yang mencari Tuhan, berita itu mendatangkan keselamatan. Nah, tema utamanya saudara adalah tentang Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tema utamanya adalah kuasa Allah dan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam pemberitaan Injil Kristus. Maka tanpa pemberitaan sound doktrin, kita tidak melihat kuasa dan kasih karunia Allah terjadi. Orang tidak akan diselamatkan kalau kita tidak memberitakan sound doktrin. Kalau kita memilih merasa malu dan tidak mau beritakan tentang sound doktrin, maka kita tidak melihat kehidupan orang lain diubahkan. Tapi kalau kita memilih untuk berdiri teguh dan menyampaikan firman Tuhan itu, berapapun harganya. Ayat ini perlu dicatat ya saudara yang tadi ya. 1 Korintus 4, 9-13 itu. Supaya ketika kita mengalami fakta-fakta yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, kita akan bersyukur
Karena orang-orang yang sebelum kita yang menyampaikan sound doktrin, mereka sudah pernah mengalaminya. Haleluya. Jadi bukan berita yang enak-enak. Saya tidak mau menceritakan tentang kehidupan saya menceritakan tentang Kristus. Kristus harus ditinggikan dalam setiap pemberitaan Injil kita. Supaya kasih karunia Allah dicurahkan, saudara. Entah engkau ada di kota besar atau di tempat yang sulit, maka sound doktrin harus disampaikan. Kadang-kadang saya gedek juga dengan orang yang kerjaannya cuma bersaksi aja begitu. Karena mengalami sesuatu, ada tuh dulu yang pilot Lion Air begitu. Yang saya ingat gempa Poso itu. Cuma bersaksi aja, bersaksi, orang senang kesaksiannya, lalu dia bikin gereja. Ya isinya tentang kesaksiannya aja, cerita tentang dirinya sendiri. Saya bilang ini yang ikut bodoh-bodoh semua. Injil itu mengubahkan hidupmu, bukan cerita tentang dirimu sendiri. Tidak peduli kesaksianmu dinonton berapa juta orang di YouTube. Tapi firman Tuhan yang harus diberitakan. Kristus yang mati bagi kita harus ditinggikan karena itu yang mengubahkan. Kesaksianmu yang banyak itu tidak akan mengubah hidup orang. Coba saudara. Satu kali saya bertemu dengan seorang pria di Indonesia itu, dia pengacara, dulu saya berteman dengan dia. Terus dia bilang begini, Wanda, kamu tahu nggak? Kalau saya disuruh bersaksi, saya nggak mau. Emang kenapa? Saya nggak tahu dia pengacara. Saya tahunya dia solois, dia sering nyanyi. Begitu saya sering nonton. Dia bilang, karena kamu tahu aku itu pengacara. Sering lihat orang yang bersaksi, bersaksi karang-karang di pengadilan. Saya udah tahu itu orang kesaksiannya itu cuma di karang-karang, cuma ditambah-tambah. Oh, pantasan dia tidak mau disuruh orang bersaksi di gereja. Kenapa? Karena kesaksian itu selalu cerita tentang diri kita. Yang kita saksikan adalah Kristus yang mati di kayu salib. Berita yang mengubahkan hidup kita. Dan saudara, berita ini akan mendatangkan resiko. Paulus sudah bilang. Engkau bisa difitnah. Engkau bisa dianggap sebagai sampah dunia. Bukan engkau, saya juga. Kita bisa dianiaya. Sebagian teman-teman lain. Oh, saya banyak dapat teman-teman tulis message ke saya. Dimarahin. Disalah mengerti, ditolak oleh gerejanya, apa? Dikucilkan. Teman kami di Bali cerita, saya dikeluarkan dari gereja, Pak. Tapi dia bilang, saya berani dan saya mau. Ya karena berita Injil. Engkau jangan ikut sound doktrin karena ikut wadah rumah. Saya tidak bisa janji apa-apa kepadamu. Dan saya bukan orang yang bisa menolongmu. Saya sampaikan firman Tuhan supaya firman Tuhan mengubah hidupmu. Kalau kita sampaikan sound doktrin, maka kasih karunia Tuhan turun. Dan kasih karunia itu bisa mengubahkan orang yang mendengar. Katakan kepada sebelah kiri kananmu. Jangan malu ya. Jangan malu ya. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Lalu kita akan tutup ibadah kita. Silakan Bu Erna, mungkin bisa dibagikan beberapa doa. Tante Syul atau Mami Syul lagi ulang tahun hari, saya lupa. Hari ini atau hari kemarin? Soalnya Amerika dengan kita kemarin ya kayaknya ya. Hari ini. Oh iya. Oh, hari ini. Ya. Hari ini. Yang rajin posting itu Tante Adelaida Ponamon. Jadi saya selalu dapat berita dari dia lebih dulu. Gitu. Waktu Om Yo ulang tahun juga saya. Cuma saya nggak tahu karena perbedaan waktu di Amerika. Waktu ya. Ya. Tanggal 2 Januari. Tanggal 2 ya. Kita tanggal sudah 2 Januari. Kita sudah tanggal 3. Kita akan doakan. Kita itu tanggal 3. Bisa dibagi doanya. Lalu apakah ada yang lain berhari ulang tahun pada tanggal-tanggal ini? Kalau ada kita akan doakan sama-sama.
Ada? Nggak ada? Apakah ada doa-doa khusus yang akan kita naikkan? Ibu Renata, Pak. Bu Renata Tangkilisan ulang tahun itu. Oh ya, kan sudah lewat. Kita sudah doakan itu kan. Sudah tanggal 20 tanggal 15. Waktu itu mau bikin sebenarnya, tapi ada peristiwa itu jadi tidak jadi. Akan dibikin sebenarnya waktu itu mau dibikin ulang tahun melalui Zoom dan dibikin 2 kali katanya karena tamu-tamu tidak boleh lebih kan. Tapi tidak sempat. Ya, kita akan doakan juga Ibu Renata, terus teman-teman lain ada doa khusus yang dari Manado? Ada doa khusus yang mau disampaikan? Bapak Stevi belum ada? Ibu Mika Kilapong? Bagaimana? Sorry, nggak kedengaran. Dibuka mikrofonnya? Ya. Dibuka aja mikrofon, nggak apa-apa. Ini kita akan doa lalu kita tutup ibadah kita. Bagaimana? Belum Bu, buka. Tante Mika belum mikrofonnya masih ya. Oke. Berdoa buat Randy supaya dia bisa selesai dengan baik dalam penyertaan Tuhan. Tapi ada satu pergumulan yang saya lagi gumuli selama ini. Ya. Tapi mungkin itu sangat pribadi sekali, tapi nggak apa-apa. Nanti ya mudah-mudahan, karena jujur suami saya belum saya bisa menangkan. Oke, kita akan doakan terus untuk pergumulan ini supaya bagaimana saya bisa memberitakan untuk yang lain, sedangkan suami saya sendiri belum benar-benar menerima Yesus. Berdoa sih dia berdoa, ikut masuk gereja tapi belum buka hati untuk menerima yang sesungguhnya. Baik. Karena masih ada adat-adat istiadat yang masih dipegang. Baik. Tapi itulah pergumulan saya. Mudah-mudahan bantu dalam doa supaya benar-benar dia terima Yesus. Iya. Terima kasih Bu Mika. Sama-sama dia berdoa. Ke gereja dia sama-sama ke gereja, tapi belum bisa mengaku dengan mulut bibir bahwa aku terima Yesus. Itu yang masih dalam pergumulan. Baik, kita sudah bisa menangkap. Terima kasih. Suaminya namanya siapa, Bu? Amezawa Tadaaki. Tabaaki atau Tadaaki ya. Oke. Kemudian dari Manado, bentar lagi sudah mau siap-siap buka sound doktrin di Manado ini. Bu Marcella, ada doa khusus? Belum? Oke. Ya, Pak Stevi, bagaimana? Ya. Ya, Tante silakan. Halo. Karena kami semua di Manado hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan dan saya mau bersaksi waktu saya bersama anak di bank. Saya dikasih tiga anak di bank, lalu saya sudah punya telepon bayar bulannya saya ini. Tante yang di Manado, Tante di Manado, suaranya tidak bisa ditangkap begitu. Mungkin internet. Kayaknya mikrofonnya mungkin atau jaringannya bagus, tapi suaranya kita tidak dengarkan dengan baik. Tapi kita akan doakan nanti Pak Stevi kasih aja taruh di dalam itu ya, berikut ya. Di dalam inbox yang sudah dibuat oleh Ibu Dika kan, ada itu grup itu ya. Nanti kita doakan di situ. Karena tidak bisa ditangkap suaranya. Oh iya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan berdoa langsung. Silakan Mami Pargi. Pastor Loren, Pastor Wanda, saya ingat tolong bantu doa buat Pastor Lawrence Apitulei. Dia, ya saya baru dapat berita
tadi siang sih, cuma berita terakhir dia sudah koma sekarang dan sudah dapat tempat rumah sakit di Indonesia di Jakarta. Dia harus operasi kepalanya, otaknya kalau nggak salah. Ada gumpalan ini di kepala, di gumpalan darah. Jadi dia harus operasi. Dengar berita terakhir sih dia sudah dapat ada rumah sakit yang bisa terima dia dan mungkin sekarang sudah dalam operasi atau sudah selesai. Saya juga belum dapat berita lagi sih. Kita doakan. Ya, ada clock itu ya, betul. Iya, clock sumbat gitu ya. Oke, kita akan berdoa untuk berdoa bagi MBIC serta BIC Pak Elio. Saya persilakan kepada Ibu Christine yang akan berdoa. Silakan Ibu. Dibagi dulu, baru kita satu kali langsung tutup. Kemudian untuk yang berulang tahun, Tante Yul, Pak Manda ya, akan berdoa. Kemudian untuk keluarga Ibu Mike Kilapong, untuk Randy serta suaminya, saya nanti yang akan berdoa. Mari kita. Kemudian nanti Pastor Erik akan tutup. Kita punya doa ya. Didoakan teman-teman ada di sini secara singkat, nama-nama mereka ada sudah tertulis ya. Oke. Silakan Bu Christine lebih dulu. Saya berdoa untuk BIC dan MBIC ya, Bu. Juga Eleos Theological School, Bu. DS ya. Baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini, sore hari ini di BIC, MBIC, Minnesota dan Australia. Terima kasih Tuhan sudah mempersatukan kami di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk acara ini. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan selalu menambah-nambahkan hikmat yang daripadamu. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami tidak akan pernah malu memberitakan Kristus. Karena memang itulah yang menjadi tugas kami Tuhan. Kami tidak akan pernah malu memberitakan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Kami bukanlah pengikut Pak Wanda Dumai, tapi kami pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sejati. Tidak akan pernah malu. Terima kasih Tuhan untuk teguran-teguran dahsyat yang daripadamu. Mengawali tahun ini Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan. Berikan kepada kami kekuatan yang ekstra Tuhan. Ketika kami mulai mendapatkan cobaan-cobaan, hinaan, pelecehan, dan apapun yang kami temukan di luar sana. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, memegang tangan kami, memegang hati kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami akan menaruhkan ke dalam tangan-Mu. Bible Independent Church, Tuhan. Dan juga MBIC dan Eleos Theological School ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan menambah-nambahkan jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Jiwa-jiwa yang ingin tahu tentang kebenaran yang sejati. Tentang Bible yang tidak terkontaminasi itu. Tentang Alkitab yang benar-benar adalah firman yang sehat yang daripadamu. Yang murni, yang higienis. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu semuanya menjadi kerinduan setiap orang-orang Kristen. Sehingga Tuhan, kabar tentang Engkau selalu diutamakan. Selalu menjadi dominan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menempatkan juga Minnesota Bible Independent Church. Biarlah kiranya menjadi terang di mana di Minnesota khususnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Eleos Theological School Tuhan. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan siswa, mahasiswa untuk sekolah kami ini Tuhan. Sehingga ada jiwa-jiwa yang haus akan pengertian lebih lagi tentang firman-Mu. Biarlah Engkau kirimkan ke sekolah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semua program-program kami tahun ini, semua acaranya adalah acara Tuhan. Tuhanlah yang dipermuliakan, Tuhanlah yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada pemeliharaan, perlindungan, yang dari pertolongan, yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah Engkau tegur pada siang hari ini, bahwa kami harus tidak malu menceritakan tentang Kristus. Untuk tidak malu bercerita, bertutur tentang Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk Tante Syul yang hari ulang tahun ke-71. Terima kasih pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kesehatan dan kekuatan, hari-hari baik yang dia alami, dan juga Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata. Kami memberkati Tante Syul dan Om Yo Tuhan, biarlah mereka tetap menjadi Tuhan tiang-tiang penopang yang kuat untuk teman-teman kami yang ada di Amerika, di Minnesota, untuk senantiasa dengan berani menyampaikan firman-Mu, dengan berani menyampaikan sound doktrin-Mu. Tuhan terus memberikan apapun yang menjadi keinginan-keinginan hatinya. Kami serahkan dalam tangan-Mu dan mendoakan senantiasa untuk semua pintu-pintu berkat dan pintu-pintu kesempatan yang sedang dia doakan terjadi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pastor Lawrence Apitule. Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolonglah. Kami mendengar hamba-Mu ini sakit Tuhan, karena ada penyumbatan di otaknya ataupun di saraf-sarafnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami minta kiranya Tuhan menolong proses operasi, pembukaan sumbat-sumbat tersebut, sehingga semua jalur-jalur peredaran darah, oksigen berjalan dengan baik, dan dia boleh dipulihkan. Kami minta Tuhan menolong, memberikan berkat-berkat khusus, menyediakan kebutuhan yang mereka perlukan dalam masa-masa operasi. Berikan kekuatan kepada istrinya dan anak-anaknya serta keluarganya, agar mereka boleh melalui hari-hari ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus sampai berdoa. Amin. Apa yang kami sapa dan kami hubungkan di dalam nama Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan, saya berdoa secara khusus Tuhan untuk keluarga Ibu Mika Kilapang, di mana Ibu Mika mempunyai kerinduan Tuhan untuk putra mereka yaitu Randy yang masih bersekolah mengambil S3 di Jepang Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesempatan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau memberikan kesuksesan Tuhan, sehingga Randy bisa cepat selesai untuk kuliahnya di Jepang Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Pak Randy, di mana beliau juga sudah sering Tuhan untuk kontak dengan Pak Wanda tentang bertanya tentang sound doctrine Tuhan. Kiranya melalui komunikasi yang sudah terjalin juga bisa memberikan kesempatan kepada Pak Randy Tuhan untuk berdiri teguh di dalam sound doctrine, untuk memberitakan sound doctrine di dalam kehidupannya Tuhan. Juga berdoa secara khusus Tuhan untuk suami Ibu Mika Kilapang, yaitu Pak Amizawa Tada Aji, di mana kerinduan Ibu Mika Kilapang untuk membuat Pak Amizawa untuk bertobat, untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Tuhan. Kiranya melalui kehadiran Pak Amizawa yang datang ke gereja mengantar Ibu Mika Kilapang bergereja, biarlah melalui pendengaran akan firman itu Tuhan, Engkau mencelikkan mata rohani Pak Amizawa, serta untuk membawa dia mengerti akan Kristus itu, bahwa untuk setiap orang itu harus memerlukan Kristus di dalam kehidupannya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Tuhan. Saya berdoa secara khusus kepada Ibu Mika Kilapang, biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesempatan kepada Ibu Mika Kilapang untuk tidak give up, untuk terus memberitakan firman Tuhan itu kepada suami
khususnya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Mika Kilapong, kiranya Engkau memakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan firman, untuk memberitakan sound doctrine, pengajaran yang sehat itu kepada teman-teman, baik orang-orang yang ada di Manado di sana maupun teman-teman yang ada di berbagai negara Tuhan. Biarlah melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Ibu Mika Tuhan, banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau memberkati pekerjaan, apapun usaha yang mereka lakukan Tuhan, kiranya Engkau memberikan juga kesehatan terus kepada keluarga ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami datang kepadamu di akhir ibadah ini Tuhan, berdoa buat hamba-Mu, Pastor Wanda dan Ibu Erna, sebagai hamba-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan kiranya hikmat dan tuntunan Roh Kudus Tuhan Yesus kepada hamba-Mu, dan Tuhan percayakan Tuhan untuk memberitakan sound doctrine Tuhan, dan segala program yang ada yang direncanakan Tuhan kiranya menolong sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu yang ada di dalam Elios Theological School maupun dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya kesehatan dan kekuatan Tuhan tambah-tambahkan, berikan kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kepada anak-anak mereka, Prinsi dan Tessa, Tuhan memberkati persekolahan mereka, pergaulan mereka, Tuhan tuntun Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus mereka bertumbuh di dalam Engkau untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada, khususnya Tessa dalam yang berada di Eropa, Tuhan Yesus dalam mengikuti studinya Tuhan. Tuhan berikan dia hikmat dan tuntunan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidupnya Tuhan. Memang dia jauh dari orang tua, tapi Engkau tidak pernah jauh dari adik Tessa ini Tuhan Yesus. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan dan membiarkan adik Tessa yang ada di Eropa. Kami percaya adik Tessa akan berhasil dalam studi dan mendekat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Steffi, Om Eret dan Tante Eva yang ada di Manado, dengan permohonan doa yang tidak bisa kami dengar, namun Tuhan kami percaya Engkau mendengarnya Tuhan, dan Engkau tahu persis apa yang keluarga ini perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong mereka. Karena Engkau Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Bisnisnya yang baru Tuhan Yesus dalam menjual ikan, Tuhan Engkau yang akan menolong terus, buka jalan Tuhan Yesus, sehingga bisnisnya boleh berkembang, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih buat cucu mereka, Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa menolong pertumbuhan cucu mereka juga di dalam Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu, Pastor Michael dan Ibu Dika, dan ketiga anak mereka, Tuhan Yesus juga anak mantu mereka. Tuhan tuntun, Tuhan memberkati senantiasa, baik dalam persekolahan, dalam keluarga anak-anak Virgie dan Adam, Tuhan dalam pelayanan mereka juga, Tuhan tuntun mereka terus. Juga Pastor Michael dan Ibu Dika di MBIC. Tuhan Yesus, Engkau memakai mereka, Tuhan Yesus, di dalam tuntunan Roh Kudus senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan Ibu Mika Kilapong yang sudah didoakan tadi, senantiasa Tuhan Engkau juga akan memakai ibu ini lebih berani Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh Kudus, untuk Tuhan mengambil satu keputusan untuk berani menyampaikan kebenaran-kebenaran sound doctrine Tuhan di Jepang sana Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang sudah memulainya, dan Engkau akan menuntun ibu ini terus Tuhan Yesus untuk menjadi saluran sound doctrine untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian buat Bapak Ferry, Tuhan Yesus yang ada di Sydney. Tuhan juga menolong Bapak Ferry
Tuhan istri dan orang tuanya, anak-anaknya Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Tuhan juga menuntun Bapak Ferry, Tuhan Yesus dalam rencana Tuhan yang luar biasa juga buat Bapak ini. Kami percaya Tuhan, Bapak Ferry juga akan menjadi saluran sound doctrine yang luar biasa dipakai Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, pekerjaannya juga Tuhan, kami percaya Engkau memberkati. Buat Ibu Christine, buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau juga memakai Ibu Christine. Luar biasa Tuhan Yesus untuk menyampaikan, menyebarkan sound doctrine melalui media yang ada di dalam Facebook, di dalam grup-grup yang ada, yang senantiasa dia setia di dalam men-sharekan sound doctrine Tuhan, juga kepada teman-temannya yang ada di Batam sana. Tuhan, kami percaya Engkau akan menuntun Ibu Christine, Engkau akan memberikan Tuhan Yesus hikmat kepadanya untuk menyampaikan sound doctrine, menyebarkan kabar-kabar sound doctrine untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan kiranya memberikan. Terima kasih Tuhan buat Saudari Risi, Riris, Dami. Tuhan Yesus Engkau juga menolong yang ada di Batam. Tuhan, dengan segala pergumulannya, Tuhan, kami tidak tahu, tapi Engkau tahu persis apa yang dia butuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati ibu ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Marcella, Tuhan Engkau memberkati. Tuhan, segala rencana Tuhan Yesus dalam membuka sound doctrine di Manado, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menuntun, beri hikmat, Tuhan Yesus, Engkau buka jalan Tuhan yang terbaik. Tuhan Yesus, Engkau akan berikan sehingga sound doctrine disampaikan di Manado melalui Ibu Marcella dan kedua anaknya, di dalam nama Tuhan Yesus, Timothy dan Chloe. Tuhan, dalam persekolahan mereka, Tuhan Engkau juga beri mereka hikmat dan tuntunan Roh Kudus, jadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Tuhan menolong Ibu Oike, Tuhan Yesus, juga suami anak mereka. Tuhan memberkati dalam nama Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam Tuhan Yesus, pelayanan mereka yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan sound doctrine. Tuhan juga memberikan hikmat dan tuntunan Roh Kudus senantiasa. Kami berdoa buat Ibu Renata, Tangkilisan yang ada di Belanda sana. Tuhan, Engkau menolong. Tuhan Yesus juga akan menuntun Tuhan Yesus Ibu Renata untuk menjadi saluran sound doctrine Tuhan di Belanda, di Eropa sana. Tuhan Yesus, berikannya kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan, semangat yang baru selalu Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus bertindak Tuhan Yesus di dalam tuntunan Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran sound doctrine di Belanda. Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dipuji, dimuliakan di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat Adi Angel, Wala, Tuhan Yesus, persekolahannya, Tuhan memberkati bisnisnya, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan, Kau menuntun adik ini juga, sehingga Tuhan Yesus semakin kuat di dalam pengajaran sound doctrine, dan menjadi saluran sound doctrine di dalam persekolahannya, Tuhan, dimanapun adik ini berada, baik orang tuanya, Tuhan, mungkin ada saudara-saudaranya yang lain. Tuhan, kami percaya memberkati mereka juga. Berdoa buat adik Timothy juga yang bersama kami saat ini. Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati dalam persekolahannya. Dimanapun adik ini berada, nama Tuhan selalu dimuliakan. Inilah doa kami, tolong kami juga suami istri Tuhan yang ada di Minnesota dalam menghadapi musim dingin ini Tuhan. Tuhan tuntun kami baik dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan tuntun sehingga Roh Kudus senantiasa menuntun kami. Tuhan memberikan Tuhan Yesus hikmat kepada kami, tuntunan Roh Kudus senantiasa kami perlukan sehingga Tuhan kami semakin bertambah-tambah lagi Tuhan Yesus di dalam Tuhan, bertambah-tambah di dalam menyampaikan kebenaran sound doctrine untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, bersama Pastor Michael dan Ibu Dika. Tuhan tuntun kami sehingga Tuhan melalui
kami yang ada di Amerika, sound doctrine disampaikan, disebarkan, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan mampukan kami, berikan kiranya kami kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus project-nya Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami akan menutup ibadah ini dengan ucapan syukur, menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersama katakan, Maranatha. Tuhan Yesus datang. Salam dari kami. Bye-bye. Bye. Selamat tahun baru. Baru.